Total yang saat ini sedang sudah kami terima ada mulai dari anggota yang tadi yang kita sampaikan dari Pak Imam Ora, perpanjangan, bahkan ada beberapa, Samuel juga ada ya, Samuel juga ada, bahkan diduga siapa Junaidi ini menggunakan gelar akademik palsu. Gelar akademik palsu, beliau menggunakan gelar doktor. Akan tetapi beliau tidak pernah menjalani satu pendidikan yang benar-benar pendidikan formal doktor begitu. Dan beliau mendapatkan gelar doktor itu dari seseorang yang bernama Profesor Dr. Pangeran Muhammad Soleh Ridwan. Yang mana orang tersebut, kalau teman-teman ingat, orang tersebut sempat ramai, viral, memberikan gelar doktor juga kepada rekan kami, sahabat kami, Raffi Ahmad. Dan ternyata setelah kita melakukan pengecekan, universitas itu tidak terdaftar di Dikti. Dan bahkan universitasnya yang ada katanya di Thailand, kami sudah cek juga, adalah bodong alias palsu. Oke? Dan ternyata Junaidi telah mempermalukan Perkumpulan Advokaten Indonesia dengan membuat Memorandum of Understanding atau nota kesepemahaman dengan, saya nggak paham bacanya, Sovereign Knightly Order of the Kingdom of Prussia Kaliningrad, Rusia, yang mana kerajaan Prusia yang dimaksud di sini ini sudah tidak pernah eksis, artinya sudah nggak ada kerajaan Prusia, sehingga kami menduga ini adalah kehaluan, ini adalah kepalsuan yang sengaja dibuat oleh Junaidi bersama dengan orang tersebut yang bernama Prof. Soleh Ridwan, agar terlihat seakan-akan PAI bekerjasama dengan sesuatu hal yang cakupannya mencapai internasional gitu kan. Jadi ini adalah pembodohan. Inilah yang dilakukan oleh Junaidi selama ini begitu. Saya melihat bahwa yang dilakukan oleh Junaidi saat ini ya tentunya untuk kalau menurut saya mau pansos kali. Dia pengen menunjukkan kesetaraan dirinya terhadap kami ini yang ada di sini, yang saat ini jelas sudah eksis dan mendapat dukungan dari para anggota, ya kan? Mungkin seakan-akan ketika dia nantinya melaporkan kami begitu ya, baru dia akan menunjukkan kepada anggota-anggota bahwa saya sudah melaporkan Pablo dan kawan-kawan, seakan-akan seperti itu. Tapi yang jelas itu adalah satu perbuatan yang pansos begitu, sehingga kami harap begitu ya, untuk Bareskrim terima sajalah laporannya, karena kalau nanti tidak diterima, mereka pasti nanti akan ke Polda Jawa Barat, dan saya agak jauh kan kalau ke Polda Jawa Barat, jadi mending di Bareskrim biar deket gitu. Ya, jadi ketika pertama kali saya ditawarin menjadi sekjen begitu ya oleh Junaidi, kenapa saya menerima begitu? Karena di satu sisi saya melihat perlu adanya perbaikan untuk Perkumpulan Advokaten Indonesia, karena Perkumpulan Advokaten Indonesia saat ini sudah melahirkan banyak advokat-advokat berkualitas. Sehingga sangat disayangkan jika manajemen daripada organisasi tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal dan tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga saya akhirnya menerima menjadi sekjen di PAI. Akan tetapi akhirnya dari beliau ternyata meminta Rey Utami, istri saya, juga menjadi bendahara umum. Meskipun sudah saya tolak berkali-kali, tapi beliau masih tetap saja kan meminta. Nah, karena itu pula akhirnya ya sudah, bahkan dia sampaikan ini perintah ya. Kalau dia bilang perintah ya kita ikutilah, karena dia kan ketua umum begitu. Dan memang itu yang terjadi selama ini terhadap psikologi anggota. Kenapa sih anggota semua akhirnya khawatir mau memberikan uang, lalu ketika dia ngomong apa aja orang percaya? Ya karena sosok dia sebagai ketua umum.
Sosok dia sebagai ketua umum, dia selalu kerap mengancam-ngancam orang seakan-akan dia bisa melakukan pemecatan, lalu pencabutan atau pembekuan berita acara sumpah advokat. Sementara advokat ini adalah profesi. Advokat, jika dicabut berita acara sumpahnya, maka dia tidak lagi bisa menjadi seorang advokat, dan dia tidak bisa lagi beracara, tidak bisa lagi bersidang. Itulah yang membuat kekhawatiran daripada para anggota, begitu kan, para anggota, para advokat, sehingga akhirnya ya sudah nurut aja gitu. Tapi sebenarnya secara faktual gitu ya, bahwa untuk mencabut atau membekukan berita acara sumpah bukanlah hal yang mudah, butuh proses yang panjang, harus melalui sidang etik, harus didengarkan dulu pembelaan daripada orang-orang tersebut. Bahkan jika tidak berkaitan dengan sebuah pelanggaran hukum yang krusial, itu tidak bisa dicabut. Karena ini sumpah profesi, bukan sumpah jabatan. Kalau sumpah jabatan bisa dicabut. Tapi kalau sumpah profesi, profesi itu melekat sepanjang hidup seseorang, diatur oleh undang-undang advokat. Jadi apakah sumpah profesi advokat bisa dicabut? Saya pastikan tidak bisa dicabut. Itu poinnya. Ya, sebenarnya kondisinya begini. Kenapa saya mau memberikan? Karena satu sisi saya kasihan dengan orang tersebut, karena dia selalu mengatakan bahwa selama 8 tahun dia berjuang sendiri dengan finansial yang sangat terbatas. Kenapa saya akhirnya mau melakukan itu? Ya karena kasihan, unsurnya kasihan, dan saya melihat semangat dari para anggota advokat yang ada di PAI gitu ya, sangat bersemangat. Sayang sekali kalau manajemen tidak dilakukan dengan baik. Dan untuk meningkatkan marwah dan tidak lagi agar ketua umum mengulang meminta-minta uang, ya saya berikan aja uang kepada Junaidi, mungkin untuk dia merasa tercukupi, itu kan. Tapi kan ternyata tidak cukup, akhirnya minta-minta lagi kepada anggota. Kan itu poinnya. Oke, jadi kami punya sejumlah video yang mana video-video tersebut adalah pengakuan daripada korban-korban yang selama ini merasa dirugikan oleh saudara Junaidi. Termasuk ada salah seorang anggota kita mengadukan perbuatan Junaidi yang diduga melakukan satu perbuatan melecehkan anggota. Ini dugaan menurut pengakuan daripada anggota kita, sehingga sekalipun kita harus membuktikan itu terlebih dahulu, tetapi melalui video tersebut itu menjadi sebuah awalan untuk kita melakukan penelusuran. Karena kami juga sudah bertemu dengan wanita tersebut menyampaikan kepada kami bahwa memang benar bahwa Junaidi sempat menyampaikan sejumlah kata-kata yang mengarah atau merujuk kepada sebuah hasrat untuk menggoda seseorang. Itu yang kami lihat dan informasi yang kami dapat dari anggota.